Risma, kembali lagi bersama kami di Ruang Podcast Mahasiswa. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu internal dari anggota LPM Freedom sendiri. Boleh dong memperkenalkan dirinya? Silahkan. Tidak boleh. Maksa nih kalau nggak boleh. Dari siapa dulu nih? Oh iya, lupa. Sorry ya. Apa Kak? Perkenalan ya? Iya, biar kenal. Katanya kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Kalau udah sayang ditinggal. Betul. Iya, lanjut. Kenalan dulu ya. Iya. Saya Melita Faridatus Soleha dari anggota LPM angkatan 22 ya. Iya. Ya, kalau aku mungkin udah gak asing ya, biasanya duduk di sana, ternyata sekarang Aduh. pindah di sini gitu ya, Mbak ya. Primadona LPM ya. Oke, perkenalkan nama aku Nabila Kaizadina, aku di sini anggota LPM dari angkatan 23. Oke. Jadi kalian kan ini anggota LPM ya, yang notabene adalah lembaga pers mahasiswa. Kira-kira kenapa sih kalian itu alasannya masuk di LPM ini? Dari Meli dulu, Kak Meli. Jujur ya, kalau pas awal saya masuk ke LPM ini iseng sebenarnya. Soalnya saya tertarik di divisi fotografi. Untuk kelanjutannya ya mengalir begitu saja udah. Banyak yang didapat dari Banyak. pernah ngapain, Kak? Sejauh ini sih yang pernah saya ikuti kegiatannya, yang pasti pertama kan ada liputan, Ya, terus benar. menghadiri acara-acara kayak seperti yang kemarin acara apa namanya? Joget, Oh, Jember Ya, Expo Joget. Joget. Expo Joget, terus juga ada PJTL dari LPM Tegal Boto. Dari UNED ya? Iya, dari UNED. Yang saya ingat itu sih Kak, soalnya kan banyak. Iya. Berarti udah pro dong, Kak? Ya nggak pro banget, soalnya masih pemula juga. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Oke. Kalau Kak Nabila gimana nih? Kalau aku sih awal masuk di sini ya karena tertarik sama reporter sih ya. Waduh. Reporter. Soalnya dulu tuh punya cita-cita jadi announcer, tapi Oh gitu. announcernya. Nah, itu jadi tertarik di reporter, akhirnya milih LPM nih. Nyerempet-nyerempet dikit lah ya. Iya. Berarti sering dong keliling-keliling cari berita. Ini beritanya tentang apa ya? Ini acaranya tentang apa gitu, Kak? Ya, ada beberapa kali sih masih, soalnya kan juga gantian sama anggota yang lain ya untuk liputannya. Oke, boleh dicontohkan cara ngereporternya gimana sih, Kak Nabila? Boleh. Wawancaranya ya? Ya. Wawancaranya. Mungkin kalau wawancara sih kita sebagai pers ya, permisi dulu lah sebagai etika ya. Kita misal, permisi Kak, izin meminta waktunya sebentar gitu. Dan kita tanya dulu, apa boleh nih untuk dimintai wawancara. Nah, misal kalau si narasumbernya ini bilang nggak boleh ya, kita jangan memaksa gitu. Oh gitu. Jadi emang harus ada etikanya juga ya, Kak? Ya. Nggak ujuk-ujuk langsung wawancara. Nah, gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal kan kalian keanggotaan nih di LPM. Kira-kira punya jabatan nggak sih di UKM LPM sendiri dari Kak Meli? Oh, aku. Iya. Kalau aku sendiri jabatanku sekarang di sekretaris. Sekretaris, tukang ngurusin surat-surat ya, Kak? Salah satunya ya surat-surat sama apa ya? Proposal Iya. gitu. Sering begadang dong Kak ngerjain proposal ya, Kak? Enggak juga, Kak. Enggak. Soalnya kan ini masih belum ada kegiatan lain. Cuma dalam jangka waktu dekat ini kegiatannya ada makrab sama disnatalis. Jadi itu ada pembentukan panitia kan. Jadi yang ngurus pemberkasannya ya dari sekretaris panitia sendiri. Gitu. Kalau Kak Nabila sendiri apa jabatannya, Kak? Aku di sini jabatannya masih sebagai anggota ya, anggota LPM gitu. Tapi lihat kan udah pro ya, udah sering warawiri di podcastnya LPM loh guys. Iya ya, oke. Jangan bukan. Masih pemula juga kok. Gitu. Kan sama-sama belajar juga. Iya, bener sih. Terus rencananya ke depan ingin seperti apa sih di LPM? Ingin naik jadi apa gitu? Ketua katanya Kak. Bukan. Jangan. Doain semoga Nabila ya. Oke. Amin. Amin kan. Setuju semua itu loh, Bil. Berat banget tuh. Nggak apa-apa, yang berat kan kamu, Bil, bukan aku. Oke. Tadi Kak Meli tuh sempat nyinggung soal apa kegiatan yang akan datang ya, Kak ya?
Disnatalis sama Makrab. Nah, itu bagaimana Bil sebagai kepanitiaan di angkatan 23? Kalau dari Makrab sama Disnatalis tuh sebenarnya sama kayak biasanya gitu. Cuman kita mengonsep gimana caranya di Makrab sama Disnatalis ini antara anggota sama pengurus tuh lebih akrab lagi. Soalnya kan melihat dari kejadian yang kemarin-kemarin mungkin banyak miskomunikasi ya dari antara anggota sama pengurus. Orang hubungan aja yang 2 orang butuh komunikasi, apalagi organisasi nih banyak kepala nih kan. Curhat, Kak. Curhat, Nabila curhat. Komunikasi ya. Ya, benar. Terus progresnya sampai mana nih acara tersebut? Untuk progresnya kita sudah naikin proposal, tapi untuk ACC-nya belum tahu ya, belum ada konfirmasi lagi dari pihak lembaga gitu. Kalau untuk persiapan-persiapannya juga udah disiapkan dari panitia juga udah mulai dari terkait kayak konsumsi, terus kayak iuran-iuran gitu, cuman belum ada yang bayar iurannya, Mbak. Aduh. Aku udah ya. Saya juga termasuk belum tersindir ya, mohon maaf. Iya. Iya, nanti dibayar kok, sayang. Terus rencananya tanggal berapa dan di mana? Rencananya ini tanggal 29 dan 30 Juni kita di Rembangan. Di Rembangan. Kenapa milih di situ? Kan banyak tuh tempat-tempat yang sama-sama asri juga gitu. Yang pertama karena fasilitas ya. Fasilitasnya di sana juga memadai dari kamar mandi, terus kemudian lampu-lampunya gitu. Soalnya kan melihat dari kejadian Makrab yang kemarin nih, ceritanya kating-kating tuh katanya sampai tidur di dekatnya kamar mandi gitu kan gara-gara gak cukup ya. Waduh, kok kena spill, Bil. Aduh, malu, Bil. Jadinya kita mengupayakan gimana caranya semua anggota sama pengurus tuh bisa punya tempat yang nyaman gitu. Kenyamanan nomor 1 ya, Bil? Iya, nomor 1 dong. Soalnya kalau gak nyaman ya gimana ya? Canggung nanti, bener. Terus kan sayang banget nih kalau nanti tuh nggak bikin konten. Nah, kira-kira ada rencana mau bikin konten apa, Bil? Kalau untuk konten belum ada sih ya, belum ada fix kembali dari ketua panitia juga belum ada sih. Tapi mungkin bisa nanti ya, bisa dadakan juga sih kan kalau harus sih. Kak Meli mungkin ada saran konten nanti, Kak Meli? Saran konten kalau dari aku sendiri sih ngikutin yang lagi tren sekarang aja sih. Oh gitu, tren TikTok ya? Iya, betul. Biar tidak ketinggalan tren, biar kita tuh selalu jadi anak yang modern terus. Kan katanya kita Gen Z, generasi Z. Oke. Terus rencananya kalian itu di LPM tuh mau berprogres seperti apa sih ke depannya? Rencananya sih di LPM tuh untuk progresnya ya aku bisa lebih matang lagi sih mendalami yang aku minati ya seperti reporter gitu. Soalnya kan selama ini mungkin otodidak ya belajarnya ya, Mbak ya. Jadi belum ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi pinginnya aku sama teman-teman juga pingin kayak ada pelatihan-pelatihan gitu. Soalnya selama ini kan belum ada. Jadi mungkin juga ya kenapa mereka ada beberapa yang tidak aktif, mungkin karena itu tidak ada pelatihan. Karena kita di sini langsung otodidak belajar langsung di lapangan gitu. Jadi pinginnya sih ada pelatihan-pelatihan gitu. Sama sih menyambung dari jawaban Nabila ya. Dulu pas awal aku masuk di UKM ini LPM Freedom, aku mikirnya itu ada apa namanya ya kayak pelatihan-pelatihan. Di situ kan ada banyak divisi. Salah satunya kan divisi fotografer. Nah, aku itu join ke LPM, minatnya kan di divisi fotografer. Cuma kan pas waktu itu apa namanya ya? Kita juga belajar otodidak gak sih? Iya, sempet sih. Dan itu nggak ada pelatihan kayak semacam pelatihan reporter, fotografer, terus juga apa namanya? Divisi apa namanya, videografer juga. Tapi meskipun kita otodidak juga didampingi sama pengurus juga salah satunya. Jadi kalau misalkan kita mau liputan pasti kan ada salah satu pengurus yang mendampingi. Gitu. Terus kayaknya waktu kita PJTD dulu sempet ini ya, yaitu yang pelatihan mandiri dikasih di PJTD itu ya, Mel ya? Iya, bener. Cuma itu kalau nggak salah ada apa setelah PJTD apa namanya? Yang disuruh bikin konten. Konten yang tugas alam, bukan alam kayak di pantai, kayak di kota-kota itu apa sih namanya? Ada tugas lapang pokoknya buat kita. Tugas lapang. Apa namanya tugas lapang? Oh iya, rencana tugas. Rencana tindak lanjut apa? RTL kan? Iya benar. Tapi di angkatannya Nabila ada kayaknya ya RTL sama. Ada ya Bil? Itu loh yang habis digabungkan sama?
Yang habis PJTD suruh Ya habis bikin PJTD disuruh bikin vlog mungkin, jadi satu di sana oh gitu. gitu, beda konsep tapi masih Beda, sama ya? iya. Terus tanggapannya dari ini, Nabilah katanya mau bikin acara, berarti ngurus proposal baik nih Kak Meli. Gimana Kak Meli? Mau diwujudkan Kak Meli untuk kedepannya bikin acara-acara gitu Kak Meli? Kalau dari aku sendiri sih pengennya ya terwujud, tapi kan harus ada apa sih namanya ya, musyawarah dulu Kak, Iya. musyawarah dulu terkait mau pengadaan program tersebut. Terus juga ini juga tergantung dari ini sih, voting dari pengurus sama anggotanya. Kalau misalkan dari anggota, ada keinginan atau ketertarikan, nanti kan pengurus juga apa ya, mengusahakan juga. Tuh. Ya semoga terlaksana ya dan terrealisasikan ya harapannya Betul, Nabila dan iya. teman-teman ya. Pengennya sih gitu, soalnya Iya, apa ya, aku juga hobi foto-foto gitu loh, gitu. Kak. Boleh dong Ya motoin aku meskipun nanti. nggak pro, cuma ya suka aja foto Iya. random. Boleh jadi modelnya nggak aku? Boleh boleh. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Iya, terus apa sih yang udah didapat di LPM selama ini? Nabila ya? Oh, kalau yang udah didapat ya mungkin banyak pengalaman baru, terus relasi-relasi baru ya mungkin ya. Iya, benar. Terus, juga ini sih, apa, kayak misal kan kita kan otodidak nih, terjun ke lapangan, Iya. jadi pengalamannya tuh lebih wah gitu. Kan soalnya tanpa teori, tanpa apa, ya udah kamu diajarin, Lebih kamu apa ya, gini gini. menantang. Iya, lebih menantang gitu. Karena udah dapat pengalaman banyak. Kalau dari Kameli apa yang udah didapat? Yang aku dapat selama masuk LPM ini ya pastinya relasi kan, nambah relasi salah satunya, terus juga nambah ilmu juga. Meskipun otodidak kan, ada pendampingan juga dari pengurus. Tapi itu lebih apa ya, salah satu hal yang buat kita lebih apa Lebih namanya, menantang. Soalnya kan kita intinya nggak punya pengetahuan dasar lah. Iya. Tiba-tiba kayak kamu diajarin nih gini, nanti caranya gini, langsung terjun ke lapangan. Dagdikduk gitu. banget ya, Iya. dagdikduk gitu. Tapi akhirnya pro ya. Itu mungkin hikmahnya ya jadi pro gitu tiba-tiba. Sebenarnya nggak pro, cuma karena terbiasa, jadi Jadi kan bisa. bisa. Terpaksa, terbiasa, bisa. Betul juga. Terus sering nggak sih masuk LPM menurut kalian? Awal-awal seru, cuma kalau akhir-akhir ini kan kayak semangat dari anggota sendiri udah mulai, apa namanya ya, menurun. Jadi gimana caranya ya biar kita bisa, mendapatkan semangat kayak seperti yang pas waktu kita awal-awal masuk ini, Bener. UKM LPM. Tadi Bila gimana nih? Iya sih, mungkin sama juga kayak Mbak Meli ya, mungkin, dari anggota juga mulai udah nurun semangatnya gitu. Jadi mungkin masih ada beberapa yang masih aktif banget, cuman ya beberapa aja gitu. Mungkin, pinginnya aku sih bisa disatukan lagi, anak-anak dikembalikan lagi semangatnya biar mereka juga bisa lebih aktif lagi di LPM. Terus kira-kira menurut kalian untuk memantik semangat mereka tuh selain dengan apa ya, Bil? Kata kamu tadi bikin acara-acara gitu apa sih? Sering diskusi mungkin, di secret atau gimana? Mungkin kalau untuk diskusi ke secret ya, mungkin jarang sih ya, mereka mereka jarang sana. Kalau mungkin untuk acara-acara mungkin bisa memantik mereka ya, memantik mereka untuk datang gitu. Tapi dilihat dari kepanitiaan makrab aja nih ya, yang kemarin nih Yang kayaknya aktif cuma ya beberapa cuman beberapa mahasiswa aja aja, sih, Tapi anggota. oh ya untungnya alhamdulillah acara makrabnya masih bisa jalan. Pokoknya harus terus dioyak-oyak Iya, ya. harus. Nah, biar kayak aktif, ayo dong, ayo dong. Emang organisasi itu kan harus saling merangkul ya, biar Iya, tetap betul. solid gitu. Ya pasti di setiap organisasi juga adalah yang kayak gitu. Terus, apa sih itu? Ceritakan waktu lihat LPM di PK 2 Maba. Oh iya, gimana Bil kesannya Bil? Aduh. Oh ini ya? Iya, Iya, yang di ospek kan Bila ya Bil. Ceritakan Bil, keluarkan semuanya. Awal tahu LPM itu aku tahunya cuman fotografer sama videografer aja ya, gitu. Aku nggak ngerti kalau di bidang jurnalistik gitu. Jadi cuman ngeliat, oh ini dari LPM, ini dari UKM-UKM tuh aku ngeliat, aku ngebandingin, aku mau masuk yang mana ya gitu. Akhirnya ada beberapa pilihan lah waktu itu, pilihan UKM gitu. Dan waktu itu sempat tertarik di LPM ya karena reporter itu melihat, pas kakak-kakaknya jelasin, "Oh enak paling nih di reporter nih, kayaknya mau nih sama ini," gitu. Tapi tetap waktu itu aku masih ada 2 pilihan UKM gitu. Jadi dari situ memantapkan diri, mau masuk yang mana ya? Yang ini apa yang LPM nih? Akhirnya masuk di LPM.
Kalau andaikan ke depannya nanti nggak jadi reporter, Bil, pindah apa gitu, mau nggak, Bil? Ada Boleh, gambaran nggak? boleh Apa? aja. Kalau gambaran sih ya sebenarnya kemarin kan pilihannya aku 2, mau masuk Iya. divisi antara reporter sama Sama? pimpinan redaksi. Oh gitu, terus? Oh, Oh, Mbak Arini. cuman karena mungkin aku ngelihat lagi dari basic-basicnya aku ya, mungkin kayaknya aku kurang di penulisan. Takutnya juga kan penulisan, namanya nulis tuh kan butuh mood pastinya ya. Iya, bener. Butuh mood. Kalau misal nggak mood kan nggak jadi nih tulisannya gitu. Bener. Jadi aku takutnya di situ dan memilih ke reporter. Kayaknya untuk apa ya, terus mengeksplor Nabila jadi Pimret aja ya. Oh, Ke depannya mau nggak? kok semuanya tadi diajukan jadi ketua, jadi pimret nih gimana? Kan yang berat Bila, bukan saya. Aduh, kayaknya haus gak sih dari tadi ngobrol terus. Kita boleh minum produk LPM ya guys ya. Oke. Produk LPM ini Asli. kenapa punya Biar aku? nggak- Di belakang layar tadi udah saya minum kak, biar nggak kering. Selamat minum. takut nyembur. Mm-mm. Gini ya Kak, kan tadi siapa ya? Nabila kan ada 2 pilihan divisi ya pas Benar. waktu mau masuk ke UKM LPM. Mm. Salah satunya kan divisi apa? Pimpinan redaksi. Mungkin Arini sebagai kepala bidang pimpinan redaksi sendiri, gimana tanggapan Mbak Arini terkait Gitu. iya tugasnya ngapain aja gitu aja deh. Kok ribet anjir? Astaga. Apa ya? Aku tuh awalnya sebenarnya basicnya bukan nulis, jujur. Tapi karena ada suatu kondisi yang dimana ditunjuk nih, hari ini jadi Pimret, kayak aku ngeliat juga kondisi itu, ya udah akhirnya mau gitu. Sebenarnya ya sama aku kayak Nabila, basic aku, passion aku di reporter, tapi cuman karena ada beberapa kondisi akhirnya ya oke lah aku menyetujui. Terus kesan pesannya di pimpinan redaksi, kesannya adalah menyenangkan karena aku bisa explore hal-hal baru, yaitu menulis yang sebelumnya mungkin bukan basic aku. Cuman kalau kesahnya itu benar, nulis itu nunggu mood. Dan ini kan kita kan LPM ya, UKM yang nerbitin berita-berita jurnalistik seputar kampus ataupun luar kampus. Jadi dikejar deadline. Kadang misalkan kalau aku lagi nggak mood, tapi deadline ini harus terus ditayangkan beritanya. Jadi kayak ya ampun, gimana ya? Jadi harus benar-benar bisa membangun mood untuk nulis. Dan nulis itu kalau kita awal-awal mungkin sedikit bingung karena ini gimana ya? Ini enaknya nih strukturnya dibuat gimana ya? Ini letak tata kalimat dan paragrafnya ini gimana ya? Cuman kalau udah terbiasa ya enjoy aja. Yang jadi hambatan aku mungkin sekarang seputar mood aja sih. Itu mungkin yang harus diperbaikin ya dari apa ya. Emang susah sih ya kalau nggak mood gitu tulisannya jadi berantakan kadang nggak. Jadi kita tuh bingung mau nulis nih, nulis apa ya? Gimana ya kata-kata yang bagus gitu nggak pas. Tapi ketika kita mood kayak lancar-lancar aja gitu. Benar. Terus kamu nih merasa nyesel nggak sih masuk LPM, Bil? Kalau merasa nyesel enggak ya? Jujur. Bil, Enggak, aku jujur. tahu keluarkan semuanya, Bil. Jangan ditulis. Kan di sini Bil luapkan. Iya. Kalau nyeselnya enggak nyesel karena dari sini aku juga dapat relasi baru, juga dikenalin sama yang ada di luar gitu. Jadinya ya sebagai nyeselnya ya enggak nyesel gitu. Cuman minusnya sih di ini sih ya, karena mungkin beberapa anggota itu ya, karena anggotaku nggak aktif, jadi aku tuh mikir, "Nanti tahun depan nih LPM gimana ya?" Gitu. Jadi udah kepikiran gitu, ke depannya mau gimana tuh takut soalnya kalau misal anggota yang sekarang banyak nggak aktif, nantinya ke depannya gimana. Jiwa-jiwa leadership-nya udah mulai tumbuh. Aduh, benar. Gak usah jadi reporter ataupun pimret, tapi jadi ketum aja, kandidat ya. Pimpinan umum. Ini Setuju. udah kandidat 01 ini. Calon. Masih lama, kan Mas Dani juga bagus. Kan kayaknya Nabila ini bisa ya memantik semangat teman-teman lewat keaktifannya Nabila sendiri gitu loh. Jadi bisa nih Bil untuk menyemangati teman-teman juga biar ayo dong dirangkul teman-temannya. Terus kira-kira
misalkan kan bisa aja tuh kita berandai-andai. Misalkan Nabila beneran jadi pimpinan umum, kira-kira mau ada program baru atau tetap menjalankan yang ada? Berat banget ya. Nggak berat, Bil. Tinggal jawab aja. Kasarannya aja dah, kasarannya. Gambarannya. Kalau gambarannya ngelihat potensi dari anak-anak, mungkin aku beberapa udah ngelihat ya. Maksudnya anak ini maksudnya nanti ketika ke depan jadinya kemana gitu. Nah, terus kalau untuk program kerja sendiri mungkin sama, aku cuman ngembangin aja ya. Mungkin sekarang udah padat ya. Udah padat juga. Tak pegangin deh, Mbak. Iya. Harusnya kamu pegang. Kita bayaran nanti ya, Mel ya. Mungkin kalau program kerja itu kayak pengembangan aja sih. Kan sekarang juga udah ada podcast ruang, podcast jalan, liputan gitu. Mungkin udah menyibukkan mahasiswa, udah menyita banyak waktu. Cuman kalau yang mau aku tambahin sih di layouter ya. Dari sampai sekarang aku ngelihat dari layouter kan juga jarang ada pergerakan gitu. Karena mungkin nggak ada tugas selain buat tampil pamflet atau apa. Nah, di situ daripada diem nih, aku pingin juga berjalan juga, di mana layouter tuh aku pingin nerbitin kayak mobile journalism gitu loh. Nah, itu spill dong. Mungkin yang ikut PJTL kemarin udah tahu ya. Sun ya. Siapa yang ikut? Aku nggak ikut. Kasih cuplikan dikit dong, Bil. Mobile journalism ya sama sih kayak liputan-liputan gitu, cuman kan lewat perangkat lunak. Nah, aku maunya dari layouter ya. Dari layouter itu kayak ngedit misalnya ada berita hot ini satu. Nah, dari layouter tuh ngedit dari visualnya gitu. Terus dikasih tulisan kayak temanya yang menarik apa nih gitu untuk berita ini. Terus nanti untuk isinya itu diambil dari dari pimpinan redaksi, buletinnya pimpinan redaksi. Jadi kayak mengambil kesimpulannya gitu. Soalnya kan kayaknya kalau baca buletin kayaknya malas ya. Iya, minim literasi di Indo tuh gitu. Makanya progresnya pakai mobile journalism. Nah, jadi itu lebih ringkas gitu untuk pembaca melihat suatu berita gitu. Kayaknya udah siap banget ya, Bil ya. Belum. Spill visi misi sekalian. Bukan. Gimana, soalnya udah jelas banget loh, kayak bukan udah kan set gitu. Cuman gambaran ke depannya aja gitu. Melihat SDM-nya lagi juga, Mbak. Ya gimana lah, nanti terbaiknya ke depan ya, Bil ya. Terus karena jujur ya, saya sama Eli ini adalah pengurus di angkatan 22. Nah, pesan-pesannya gimana, Bil, ke kami, Bil? Ayo, Bil. Unek-unek, Bil. Ngeluarin di sini dia. 23. Kepengurusan 23 kita. Iya. Angkatan 22. Kalau unek-unek gimana ya? Jujur aja. Nggak usah ditutupin, Bil, please. Bukan sih. Kalau bagus sih, udah lumayan ya. Karena kan tahun kemarin kan juga udah sempat vakum nih ya, vakum. Nah, sekarang udah dihidupin lagi. Cuman untuk beberapa memang masih belum maksimal ya, karena masih baru juga gitu. Tapi memaklumi juga sih, cuman masih baru gitu. Apakah menurut kamu dari sikap pengurus yang begitu aktif terus berusaha mengaktifkan ini bisa menjadi motivasi? Tentu bisa, tentu jadi motivasi kita kan melihat kayak kemarin pengurus cerita gitu, tahun kemarin nih gini. Kayak punya semangat gitu, semangatnya jadi lebih Ayo dong hidupin lagi gitu. Soalnya kan udah vakum kemarin gitu. Terus dari Kameli sendiri nih, gimana sih rasanya jadi pengurus, Kak? Rasanya jadi pengurus ya biasa aja sih. Sekretaris ngapain ya? Biasa aja. Bantuin saya jadi di Pemret gimana, Kak? Deadline saya banyak sekali. Boleh, saya cuma bisa bantu doa aja ya, Kak. Tapi sejauh ini sih kalau untuk kepengurusan di LPM sendiri dari semua bidang itu kepala divisi ya, itu udah solid sih sebenarnya. Cuma kan terkendala sama kegiatan-kegiatan lainnya. Apalagi kan di angkatannya kepengurusan kita kebanyakan kan dari anak ekonomi ya. BK. Enggak, iya. Oh, yang angkatan kita. Iya, kan paling banyak dari prodi ekonomi kan. Semester 6 lagi. Semester 6 lagi. BTW yang semester 4 cuma kita doang anjay. Kuat-kuat ya, Bil. Mel. Aku baru ingat berdua. Iya.
Iya. Semester 2 menyimak. Tapi kita pusing juga, Rin. Ini bulan depan semester 6 udah ini ya, KKN ya? Iya, KKN. Kita handle sendiri ya, Mel ya? Bisa, Mel. Bisa. Meskipun Berdua sambil doang. ya Allah. Sambil nangis dikit ya. Nggak apa-apa, enggak lah. Pasti bisa lah, Mel. Bisa. Ya, namanya juga ya nggak tahu ya kenapa angkatan kita dulu banyak yang semester 6. Kita doang yang semester 4. Awalnya tuh banyak angkatan Enggak, kita. isunya sih katanya ini diajak sama mantan ketua LPM yang angkatan berapa? 22. Alhamdulillah sih kalau banyak yang join, tapi ya itu sih minusnya mereka udah semester 6 udah pada sibuk sendiri, jadi yang semester 4 ya Bisa meneruskan, memaklumi. iya, memaklumi sambil nangis. Sebenarnya nggak memaklumi sih, terpaksa ya. Nggak bercanda. Terpaksa karena kewajiban. Takut dipelototin dari balik layar, Mel. Sama siapa? Sama Mbak kacamata? Iya. Kamu kacamataan juga, Rin? Enggak dong. Terus apalagi ya? Kira-kira kesan pertama kalian di LPM itu apa? Sebelum kenal nih. Tapi pernah dengar gak sih sebelum PKD Maba pas ditunjukin ini loh demo UKM, pernah denger kayak ada LPM gitu, pernah denger nggak kayak gitu? Pernah denger itu ya karena aku cari di Google ya. Oh gitu. Karena aku cari di Google tuh organisasi di kampus nih apa aja sih gitu. Aku cari-cari. Terus aku liatin satu-satu tuh kalau misal Forces tuh gimana, LPM tuh gimana, Menwa itu gimana, Pramuka gimana gitu. Awalnya sih gak ada ketertarikan ya ke UKM gitu. Gak tahu tiba-tiba ketika deket-deket PK2, gak tahu kok mulai tertarik nih aku mau masuk UKM kayaknya ini gitu sih. Kesannya yang awal gitu sih. Terus kalau pas kesannya di PJTD ya, ngelihat teman-teman anggota yang rata-rata mereka punya basic ya. Jadi aku kayak merasa minder. Aku minder banget. Aku nih nanti kalau misal aku join juga nih kayaknya nggak bakal kelihatan ini deh nih suara-suaranya. Soalnya ngelihat teman-teman anggota tuh pada punya basic, mulai dari public speakingnya udah bagus, entah itu kayak fotografer, videografer gitu, kayaknya mereka juga udah punya basic-basic gitu. Itu sih merasa minder awalnya masuk ke sini. Kalau Kak Meli sendiri pernah dengar sebelum ada demo-demo UKM gitu? Jujur aku baru dengar pas waktu sosprom itu sih. Pas demo ekskul. Itu kan aku pertama minatnya di ini UKM olahraga. Oh gitu. Terus juga pas itu apa ya? Gara-gara apa kok ya nggak jadi ke UKM olahraga? Kayaknya diklatnya terlalu berhari-hari. 4 hari apa 3 hari ya dulu? Berapa? 4 hari. Nah terus aku mundur. Nggak ngelanjutin jadi anggotanya. Jatuh hatilah ke LPM. Aku itu di LPM diajak sebenarnya. Diajak siapa? Spill. Diajak sama temanku. Kalian tahu sendiri kan? Iya. Jangan tanya mana temennya ya. Ada di belakang layar. Oke, mungkin ada saran kritikan dari kalian buat LPM sendiri, buat kita. Kalau dari aku sih apa ya, harapanku semoga kedepannya itu LPM lebih solid lagi. Intinya harus ada ini sih, apa namanya, kayak rasa kekeluargaan. Nabila? Sama sih, sama juga kayak Mbak Meli, kedepannya lebih solid juga gitu. Terus misalnya kayak dari anggota tuh semangatnya lebih ini ya, ditingkat lagi untuk ikut aktif juga di sini gitu. Soalnya kalau ngelihat sekarang kan kasihan juga ya sama pengurus yang pontang-panting ke sana ke sini cuman beberapa kepala gitu. Ini kasihan juga gitu ngelihatnya, soalnya anggotanya jarang membantu ya. Ya sih itu harapannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Dan kita sudah sampai di ujung durasi. Sampai jumpa. Ujung acara, maaf. Sampai jumpa di episode podcast RPM Freedom selanjutnya. Bye.